Halo, hai. Kembali lagi teman-teman bersama Kakak Sofia. Sekarang kita akan melanjutkan belajar kita yang kemarin yang mengenal hewan. Ya. Kakak Sofia sudah siap belajar lagi? Siap. Siap. Oke, teman-teman sekarang kita akan belajar mengenai bagian tubuh hewan. Ya, Papa bacakan ya. Oke. Kedua hewan, di sini ada gambar apa? Kucing sama ayam. Kucing dan ayam. Oke, kedua hewan, kucing dan ayam, berbeda. Kucing berkaki 4. oke, sedangkan ayam berkaki 2. kaki. Jadi Beda. beda. Tubuh kucing ditumbuhi rambut, sedangkan tubuh ayam ditumbuhi Bulu. Jadi beda. Apakah kedua hewan tersebut memiliki bagian tubuh yang sama? Salah. Salah. Oke. Bagaimana dengan hewan yang lain? Hewan yang lain ada yang sama, ada yang berbeda. Ya, betul. Ternyata setiap hewan memiliki bagian tubuh yang berbeda. Ada yang sama, ada yang berbeda. Apakah yang menyebabkan hewan yang satu berbeda dengan hewan yang lain? Mengapa bentuk tubuh hewan yang satu berbeda dengan bentuk tubuh hewan yang lain? Meskipun bentuk tubuhnya mirip. Ya, ada yang mirip. Mengapa mereka berbeda? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita baca lebih lanjut. Oke? Oke. Ternyata ada banyak sekali jenis hewan. Betul? Betul. Ada yang hidup di darat. Betul. Apa yang di darat? Yang di darat misalnya kucing. Kucing. Ayam. Ayam. Darat ayam sama. Bentar. Ada ular itu. Ular itu ada 2. Satu hidup di darat, satu hidup di air. Tapi ada juga yang hidup di darat sama di air. Ular ya, ada yang hidup di darat juga ya. Ada yang hidup di air, serta ada juga yang hidup di darat dan di air. Betul Kakak Sofia bilang. Bahkan ada hewan yang hidup di dalam tanah. Apa hewan yang hidup di dalam tanah? Misalnya cacing. Hewan memiliki bagian tubuh dengan fungsi tertentu. Bagian-bagian tubuh hewan antara lain ada kepalanya, ada sayapnya, ada mata, ada kaki, ada paruh. Beberapa jenis hewan memiliki bagian tubuh yang sama. Namun ada beberapa hewan yang memiliki bagian tubuh yang berbeda dengan hewan lainnya. Misalnya kucing dan burung memiliki alat gerak yang berbeda. Kucing bergerak menggunakan kaki. Sedangkan burung bergerak menggunakan sayap. Oke. Setiap hewan memiliki bentuk tubuh yang berbeda-beda juga. Selain itu, ada bentuk tubuh hewan yang sama tetapi berbeda jenis. Contohnya kucing. Ya. Kucing ada kucing yang domestik. Ada juga namanya kucing Persia. Kucing Persia. Kucing Anggora? Ada juga kucing Anggora. Ada juga yang namanya kucing Scottish Fold. Ada juga kucing Balinese. Imut. Ada juga kucing Siam. Ya, sama-sama kucing ya. Sama-sama kucing tapi warnanya beda sama namanya. Namanya beda, warnanya beda. Ada juga bentuk badannya beda. Ada yang kecil, ada yang gede, ada yang bulunya tebal, kan? Jenis kucing yang dijelaskan di atas hanya sebagian kecil dari jenis kucing-kucing di dunia. Oh, ternyata masih ada lagi, masih banyak lagi jenis kucing. Menurut Asosiasi Kucing Internasional, saat ini ada 71 jenis kucing yang ada di dunia. Wow, kucing aja ada 71 jenis ya. Setiap jenis kucing dapat memiliki bentuk fisik berbeda. Misalnya, rambut kucing Persia panjang dan lebat. Tebal. Sedangkan kucing Siam pendek dan halus. Ya. Bentuk wajah kucing domestik dan kucing Anggora berbeda. Walaupun demikian, semuanya tetap namanya kucing. Ya, satu spesies yaitu kucing. Oke. Kemudian bagian tubuh hewan. Nah,
Kadang ada bagian tubuh hewan yang namanya sama, tapi bentuknya Beda. berbeda. Contohnya ini. Ini apa? Kucing. Kaki kucing. Ini kaki Anjing. ya. Setiap bagian tubuh hewan diciptakan dengan kekhasan masing-masing. Meskipun tampak sama, fungsi dan bentuknya berbeda-beda. Contoh kakiku Kucing. dan kaki Anjing. jika diperhatikan sekilas sama-sama kaki. Mirip kan? Sama-sama memiliki kuku. Kuku, iya. Sama-sama ada otot dan tulangnya. Jika diperhatikan, kuku kucing itu runcing dan melengkung. Runcing, tajam dan melengkung. Adapun kuku anjing tumpul tapi tebal. Mengapa kedua kuku hewan itu berbeda? Karena karena apa? Teman-teman di rumah bisa tebak? Oke, kita baca. Kucing memiliki kemampuan untuk memanjat dan bergerak lincah. Nah, itulah kenapa kucing perlu kuku yang tajam. Ya, karena dia harus memanjat, dia harus bergerak lincah. Oleh karena itu, kuku kucing tajam dan melengkung agar dapat mencengkram batang pohon atau benda lain sehingga dia bisa memanjat. Sebaliknya, anjing tidak dapat memanjat. Tapi kuku anjing digunakan untuk berlari dan berbelok. Berbelok-belok. Betul. Selain itu, kuku anjing juga diperlukan untuk menopang berat tubuhnya. Karena pada umumnya anjing lebih berat daripada kucing. Oleh karena itu, kuku anjing lebih besar daripada kuku kucing. Jadi, bentuk bagian tubuh hewan dipengaruhi oleh cara gerak, cara hidup, dan perilakunya. Antara lain, tadi cara manjat, ya kan, cara hidup. Kemudian bisa juga cari cara makannya. Ya. Cara bergerak dan cara mendapatkan makanan serta cara beraktivitas. Setiap bagian tubuh hewan berfungsi untuk bertahan hidup. Misalnya untuk memperoleh makanan. Ada hewan yang memakan tumbuhan. Contohnya apa? Contohnya yang memakan tumbuhan. Makan rumput contohnya. Oh, contohnya sapi. Terus? Ini apa ini? Sapi. Ini kambing. Ini apa ini? Kelinci. Itu dia makan tumbuhan. Nah, karena dia makan tumbuhan, maka giginya tidak rata dan tidak bertaring. Kalau dia bertaring, dia makan daging. Ya, apa contohnya hewan yang memakan daging? Buaya. Terus apa isi? Singa. Harimau, macan. Hewan-hewan itu yang memakan daging semuanya memiliki gigi tajam. Taring namanya. Tajam, gigi yang tajam itu namanya gigi taring. Apa gunanya? Gunanya untuk biar saat mengunyah itu bisa. Ya, saat mengunyah daging. Nah, berbeda dengan yang memakan biji-bijian. Contohnya ayam, burung. Mereka memakan pakai apa? Pakai apa itu namanya? Paruh. Gunanya apa paruhnya? Supaya bisa makan biji. Ada yang paruhnya lancip supaya bisa masuk ke dalam lubang pohon. Ya. Itulah perbedaannya hewan-hewan tersebut tadi ya. Supaya dia dapat bertahan hidup. Oke. Sekarang kita lihat 3 contoh hewan. Nanti akan ada gambarnya ya. Kita akan lihat bagian-bagian tubuhnya serta fungsinya. Oke, kita coba dari burung. Burung memiliki bagian yang pertama adalah paruh. Apa itu? Paruh. Apa fungsinya paruh? Untuk kayak makan biji-bijian. Ya.
Paru berfungsi untuk mengambil makanan. Oke. Kemudian ada bagian burung yang lain. Sayap Sayap. Apa fungsinya sayap? untuk terbang, bergerak dari satu titik ke titik lain. Ya, jadi dia kan biasa makan di pohon. Jadi dia untuk terbang dari pohon satu ke pohon yang lain yang tinggi pakai sayap. Kemudian yang ketiga, ekor. Apakah fungsinya ekor pada untuk burung? Teman-teman tahu? Fungsinya adalah untuk menjaga keseimbangan pada saat burung terbang. Jadi, kalau misalnya di depannya berat, jadi belakangnya juga jadi seimbang gitu. Iya, dia menyeimbangkan. Dia kalau mau belok sih, gitu dia pakai ada. Kemudian ada kaki. Kaki pada burung untuk kalau misalnya kan terbang. Kaki itu biar mencengkram pohon biar dia nggak jatuh. Betul, kaki gunanya mencengkram pohon biar dia tidak jatuh. Ada juga burung yang menggunakan cengkramannya untuk menangkap mangsa. Apa itu? Ikan. Iya, burung apa? Burungnya itu kayak burung elang. Oke, ada lagi mata. Apa gunanya mata untuk burung? Biar bisa melihat di sekitar. Betul, untuk mencari mangsanya juga. Kalau elang, dia lihat mangsanya di mana ya. Kemudian ada bulu. Untuk apa bulunya burung? Biasanya untuk kalau misalnya lagi dingin, biasanya biar dia hangat. Betul. Nah, terus biar dia bisa terbang juga. Ya, jadi bulu berfungsi menutupi tubuhnya dari udara sekitarnya supaya dia tidak kedinginan. Ya. Kemudian hewan yang kedua. Kucing. Kucing memiliki, nah sekarang bagian-bagiannya ada kaki. Apa gunanya kakinya kucing? Untuk berjalan, melompat, berlari. Memanjat. Ya, betul, memanjat. Kemudian ada ekor. Ekornya buat apa tadi? Ekornya buat menyeimbangkan dirinya. Iya, buat menjaga keseimbangan dirinya. Apalagi kalau dia lagi manjat. Kemudian ada mata. Nah, ini Sofia harus tahu. Mata kucing itu ada 2. Betul? Betul. Bola mata kucing tampak bercahaya. Matanya untuk melihat saat gelap. Ya. Hidung, kemudian telinga. Telinga kucing ada berapa? 2. Telinga untuk mendengar. Oke. Hidung kucing ada? 2. Iya, betul. Hidung 2. kucing ada 1. Hidung ada 2. Iya, hidung untuk mencium. Ya. Ikan. Nah, kucing memiliki gigi taring. Giginya ada dalam mulut, digunakan untuk mengunyah makanan. Oke, satu lagi ya teman-teman. Ada hewan terakhir namanya ikan. Betul sekali. Nah, sekarang apakah bagian tubuh ikan? Ternyata bagian tubuh ikan ada namanya mata. Matanya ikan buat apa? Buat melihat. Ada lagi bagian namanya mulut. Mulutnya ikan buat apa? Buat makan. Oke, ada namanya sirip. Siripnya buat apa? Buat berenang. Ada yang namanya ekor. Ekornya buat apa? Untuk biar dia kayak bisa berenang, bisa berbelok-belok gitu. Iya, ekor membantu bergerak pada saat berenang. Kemudian ada namanya insang. Apakah fungsinya insang? Untuk bernafas. Betul. Insang apakah ada di kucing? Tidak. Sekarang hidung, apakah ikan punya hidung? Tidak. Betul. Itulah teman-teman semua, kita sudah belajar tentang bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Jadi nanti kita akan
mempelajari apa ini? Mengenal siklus makhluk hidup dari dia pertama kali lahir sampai dewasa. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ayo Sophia. Dadah. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.